Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira Maryam dari Prodi Jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep makasih syariah, contoh dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep makasih syariah ataupun tujuan-tujuan syariah dalam ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ada 5 tujuan utama makasih syariah dalam konteks ekonomi Islam. Yang pertama, hifz al-ma'al, yaitu perlindungan harta benda. Tujuan ini melindungi harta benda individu dan masyarakat dari kerusakan, kecurian, penipuan ataupun eksploitasi. Yang kedua yaitu hifz al-adin, yaitu perlindungan agama. Tujuan ini mempertahankan kebebasan beragama dan memastikan bahwa praktik ekonomi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, hifz al-nafs, yaitu perlindungan jiwa. Tujuan ini mencegah praktik ekonomi yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental individu serta masyarakat. Yang keempat, hifz al-nasal, yaitu perlindungan keturunan. Tujuan ini menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan keluarga yang kuat dan stabil. Dan yang terakhir yaitu hifz al-akal, yaitu perlindungan akal. Tujuan ini mencegah praktik ekonomi yang merusak akal manusia seperti spekulasi berlebihan atau praktik keuangan yang tidak etis. Makasih syariah juga memiliki tujuan menurut tingkatannya, yaitu yang pertama, daruriyah, adalah penegakan kemaslahatan agama dari dunia. Tujuan hukum Islam dalam bentuk daruriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap 5 kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan daruriyat al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua yaitu hajiyah, yang didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya tidak ada. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan dapat menambah value kehidupan manusia. Yang ketiga, tahapan terakhir makasih syariah adalah tahsiniyah, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Adapun contoh relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, di sini saya mengambil larangan riba dalam syariah banking. Larangan riba dalam syariah banking memainkan peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan makasih syariah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, syariah banking tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang mendasar. Larangan riba menjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Febriani dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh, yaitu maisir atau larangan judi serta relevansinya terhadap maqasid syariah. Dapat dilihat dari bagaimana judi bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syariah yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan manusia. Terdapat beberapa larangan maisir terhadap setiap tujuan maqasid syariah, yaitu yang pertama, perlindungan agama atau hifz al-din. Judi bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pada usaha dan kerja keras dalam mencari rezeki. Maisir adalah cara mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang sah dan produktif. Contohnya dengan melarang judi, Islam memastikan bahwa umatnya tetap berada di jalan yang benar, mematuhi ajaran agama, dan menghindari perilaku yang diharamkan. Ini membantu menjaga kesucian dan keutuhan praktik keagamaan. Yang kedua, perlindungan nyawa atau hifz al-nafs. Judi dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Keterlibatan dalam judi juga sering dikaitkan dengan perilaku berisiko tinggi yang dapat mengancam keselamatan fisik seseorang. Contohnya, melarang judi membantu melindungi individu dari potensi kerugian fisik dan mental yang dapat timbul akibat kecanduan dan perilaku destruktif yang terkait dengan judi. Yang ketiga yaitu perlindungan akal atau hifz al-aql. Relevansinya, judi mendorong keputusan yang didasarkan pada keberuntungan dan spekulasi daripada pengeluaran rasional dan perhitungan yang bijak. Hal ini dapat merusak kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang sehat. Contohnya, dengan menghindari judi, seseorang dapat mempertahankan kapasitas intelektual dan mental yang sehat, yang penting untuk kehidupan yang produktif dan bertanggung jawab.
Relevansi larangan maisyar terhadap maqasid syariah sangat kuat karena budi secara langsung bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia dalam semua aspek kehidupan. Dengan menghindari judi, masyarakat dapat mencapai kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, perlindungan harta atau hifz al-mal. Judi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, mengancam stabilitas ekonomi individu dan keluarga. Ini adalah bentuk pemanfaatan harta yang tidak produktif dan berisiko tinggi. Contohnya, melarang judi membantu melindungi kekayaan dan aset individu, memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang produktif dan aman, serta menghindari kerugian yang tidak perlu. Larangan maisir atau judi tidak hanya dilihat dari perspektif hukum Islam, tetapi juga dari sudut pandang perlindungan dan kesejahteraan komprehensif individu dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwaindi dari jurusan Akuntansi Syariah. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh yaitu tentang kemiskinan, relevansi kemiskinan dan maqasid syariah. Kemiskinan merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi umat manusia, tak terkecuali Indonesia. Dalam konteks Islam, kemiskinan bukan hanya masalah sosial ekonomi, tetapi juga problem agama yang harus dipentaskan. Maqasid syariah sebagai tujuan utama syariat Islam menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk memahami dan mengatasi kemiskinan. Maqasid syariah merujuk pada tujuan-tujuan fundamental syariat Islam yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia. Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran maqasid syariah karena merenggut hak-hak fundamental kemiskinan yang dijamin oleh syariat. Orang miskin seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini dapat menghambat mereka untuk menjalankan ibadah dengan baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, mengembangkan potensi diri, dan memelihara keturunan. Adapun maqasid syariah sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Maqasid syariah menawarkan solusi komprehensif untuk pengentasan kemiskinan dengan fokus pada beberapa hal, yaitu yang pertama, keadilan ekonomi. Membangun sistem ekonomi yang adil dan merata, mendistribusikan sumber daya secara profesional dan mencegah monopoli dan eksploitasi. Adapun yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, memberikan akses kepada pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri dan keluar dari jeratan kemiskinan. Adapun yang ketiga yaitu zakat dan sedekah, mendorong praktik zakat dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. Adapun yang terakhir, peran negara, mengajak peran aktif negara dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan infrastruktur publik, dan membangun sistem jaring pengaman sosial yang efektif.